Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semua? Di video saya pertama ini akan membahas seputar perbaikan kipas dulu ya. Dengan keluhan dia normal, diputar pakai tangan normal, nggak macet. Tapi coba kita colokan ke listrik, dia cuma dengung sob. Jadi efek-efek kayak macet gitu. Padahal kalau kita putar pakai tangan nggak macet ya. Nah, coba diputar selektornya pun sama, diatur ke paling kenceng ini putarannya harusnya ya. Nah, bagaimana cara perbaikannya? Simak videonya supaya bermanfaat buat kita semua. Oke, kita percepat videonya. Kita bongkar dulu. Nah, jangan lupa periksa pada bagian busing. Coba digoyang atas bawah, kanan kiri sama aja. Ternyata kenceng ya, yang depan ini tidak longgar. Kalau bahasa Jawanya itu nggak oblak. Coba kita buka bagian belakangnya. Jangan lupa untuk melepas baut buat itunya ya, swinger atau buat kanan kirinya itu ya. Buka gearboxnya. Ya, namanya di masa-masa pandemi seperti ini biasanya elektronik jadi imbasnya ya. Nah, ini terlihat kotor ya guys. Nah, tuh kendor ya. Saya perlambat videonya supaya lebih jelas. Tuh ya, tuh. Goyang. Nah, ini dia masalahnya. Goyang ya, goyang parah ini ya. Udah longgarnya udah longgar parah ini. Nah, ini masalahnya. Saya carikan dulu untuk penggantinya. Mudah-mudahan masih ada stok ya. Saya masih punya stok murah, harganya mungkin tergantung lokasi juga ya, sekitar 10.000 atau 15.000 rupiah, bahkan ada yang 5.000 rupiah. Jangan lupa kita lepas apa ini namanya, pengancing baling-baling. Betulnya bagus nggak dipukul ya, ini karena kepepet gitu ya. Sambil kita bersihkan, kita amplas ya, amplas ukuran ini ya, ukuran 400 halus ya, di as yang bekas ada baretan busing biasanya itu kita ratakan sambil dibersihkan dengan thinner. Nah, sambil diputer-puter ya supaya rata, satu arah aja, sebetulnya satu arah. Terus saya biasa pakai minyak jahit ya,
minyak jahit sebagai pelumasnya. Tahu saya nyaman aja pakai minyak ini. Nah, itu di sela-selanya ya, yang di luar bagian busing itu kan di dalam itu ada kipas, ada kipas lagi, ada kapas. Ada kapasnya supaya dia meresap, tujuannya meresap supaya lebih awet. Nah, itu rahasianya sebetulnya. Karena kalau kita dikasih pelumas di bagian asnya aja, nanti kalau misalkan minyaknya kering, dia macet lagi sob, dia nggak akan awet. Jadi kita taruh di bagian kapasnya itu. Jadi di pinggir busing, bosnya itu ada semacam kapas. Kalau misalnya rusak ya diganti. Nah, ini yang mau kita ganti tadi, kita lepas dulu. Nah, ini karena penguncinya sistemnya ini dari dalam ya, ada yang di luar, pengunci penutup busingnya itu. Nah, ringnya ini disimpan baik-baik ya, karena berpengaruh nantinya. Jangan lupa dibersihin dulu ya, pakai thinner juga, cairan thinner atau bensin juga boleh. Yang penting dia bisa melarutkan sisa-sisa, karena kalau pabrikan itu biasanya dikasih gemuk ya, gemuknya itu mengeras jadi kerak, karena mungkin efek dari panas ya. Sambil menunggu kita bersihkan ya, kita lepas. Nah, ini penguncinya dari depan ya sob ya, penguncinya dari depan. Gimana cara bukanya? Kita harus dorong dari belakang pakai obeng min ya. Kita dorong pakai tangan kayak gini aja, pukul-pukul pakai tangan nggak apa-apa ini. Yang penting obeng minnya kuat ya. Ini saya cuma pakai test pen. Nah, setelah lepas ya, jangan lupa dibersihkan bagian dalamnya juga sebetulnya. Nah, ini karena kapasnya itu udah rusak, kapasnya juga hancur ya. Nah, kebetulan saya punya stoknya cabutan juga, lebih bagus daya serapnya. Kita kasih pelumas ya, supaya basah dia meresap. Kalau misalkan nggak ada, bisa pakai kapas ya, kapas make up itu juga bisa, atau dibuat lingkaran atau di selip-selip, ditaruh di sekitaran busingnya juga nggak masalah ya. Yang penting dia nggak menutupi lubang as kipas tersebut ya sob ya. Kita bersihkan lagi tutupnya. Nah, oke, siap dipasang. Bersihkan semua permukaan supaya nggak kotor lagi, karena debu dengan ukuran mikro itu bisa merusak busing juga ya, busing sama asnya itu tadi ya. Nah, ini sebetulnya trik untuk supaya awet perbaikan kipas, jadi nggak gampang macet lagi. Kalau dalamnya cuma dikasih di bagian tengahnya aja, nanti pelumasnya kering dia macet lagi ya sob. Nah, ini sekarang kita rakit dulu. Dikencangkan setiap bautnya, tes pakai tangan apakah dia sudah presisi center. Tandanya itu dia udah nggak berat ya, kita putar pakai tangan itu dia berhentinya agak lama gitu, nggak langsung berhenti kalau kita putar. Oke, kita pasang lagi
apa ya, kalau saya bilangnya spi ya. Nah, kita putar-putar pakai tangan ya. Kita coba colokin lagi ke listrik. Alhamdulillah, di angka 1 yang paling lambat ini udah muter ya, udah normal gitu, udah kenceng putarannya. Nah, kalau misalnya di angka 1 itu yang pokoknya yang paling lambat itu entah 3 entah 1, biasanya itu kan pabrikan beda-beda ya. Ada lambatnya di 3, ada lambatnya di 1. Nah, itu coba diganti dulu kapasitornya. Biasanya 16 inch itu sekitar 1,5 mikro sampai dengan 1,7 mikro. Kita rakit, kita coba, dan hasilnya sempurna. Terima kasih yang telah menyimak video tutorial dari saya. Semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.